mimpi yang indah ya. Pada saat itu kita sadar betul kita tinggal di daerah bencana, kita tahu resikonya, kita tahu mengantisipasinya, dan tahu kalau terjadi bencana kita harus berbuat apa. Yang terakhir adalah tentu penguatan ya, penguatan implementasi penanggulangan bencana ini tentu di daerah. Dalam artian penguatan peran BPD kan gitu, itu untuk desentralisasi kebencanaan di daerah. Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Balik lagi di podcast BNPB. Kali ini balik lagi nih sama Alia Faradila. Akhirnya senang sekali bisa kembali ke podcast BNPB di tahun yang baru, tentunya dengan semangatnya yang juga harus baru. Apalagi kalau terkait update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Oke, sahabat Tangguh, tantangan penanggulangan bencana yang sekarang ini semakin baik tapi juga semakin kompleks menuntut lembaga dan stakeholder yang berada di bidang penanggulangan bencana untuk bekerja lebih ekstra nih. Nah, sahabat Tangguh, penanggulangan bencana ini juga ternyata menjadi salah satu visi dari RIPB tahun 2020 sampai 2045, yaitu untuk mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan visi yang tadi sudah disebutkan itu, sahabat Tangguh, dibutuhkan juga kerangka sistem ketahanan bencana atau disaster resilience yang bersifat menyeluruh, yang tentunya perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas sektor, skema pembiayaan dan juga lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk menyusun kerangka tadi, pastinya nih sahabat Tangguh, dari kemarin udah banyak gitu ya ngelihat seliweran di timeline, ada postingan dari media sosialnya BNPB kalau kita ini BNPB sebentar lagi akan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional penyelenggaraan bencana tahun 2023. Nah, penasaran gak sih sahabat Tangguh sebenarnya sudah sejauh apa sih persiapannya untuk perhelatan Rakornas PB tahun 2023. Nah, hari ini sudah hadir bersama Alia, bintang tamu yang kayaknya saat ini nih lagi menjadi orang yang paling sibuk nih di BNPB, bener gak Pak? Yeah. Nah, sudah hadir bersama Alia Bapak Agus Rianto STMM selaku Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB. Boleh Pak disapa dulu sahabat Tangguhnya. Halo sahabat Tangguh, apa kabar? Salam sehat selalu, salam Tangguh. Salam Tangguh. Gimana Pak kabarnya, udah mulai pusing belum nih? Akhir-akhir ini tentu intensitasnya meningkat. Intensitasnya meningkat. Cuman ya? Karena tentu ini pekerjaan bareng ya, pekerjaan bersama. Tentu ini pasti akan banyak dukungan dari semua pihak, semua unit. Tentu dengan gotong royong semangat bersama ini tentu akan mempermudah tentunya dan semoga lancar nantinya. Baik, semoga lancar ya untuk perhelatan Rakornas PB tahun ini, karena memang apa yang disiapkan sekarang ini untuk kepentingan bersama kita semua gitu ya Pak. Nah Pak, Alia kepo banget nih, sekarang kan sudah kurang dari 1 bulan lah ya Rakornas PB ini akan diselenggarakan. Sudah sejauh apa sih Pak persiapannya nih? Ya, kalau menghitung waktu itu ya kayak lagu aja, jadi menghitung hari itu kira-kira kurang 21 hari lagi begitu ya. Tentu ini intensitas untuk persiapan kita lakukan, dan ini seperti yang saya katakan tadi, inilah pekerjaan bersama, pekerjaan BNPB dan rencana ini kita akan juga menghadirkan Pak Presiden ya di pembukaannya, dan bahkan tadi barusan juga arahan beliau Pak Kepala penutupan kita juga mohon kepada Pak Wapres untuk menutupnya. Jadi tentu perhelatan ini kita akan buat semaksimal mungkin, meriah, dan secara substansi juga kita akan bisa mendapatkannya. Oke, wah keren banget tuh sahabat Tangguh. Pastinya seru banget gitu ya. Bahkan Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden juga menaruh perhatian khusus untuk Rakornas PB tahun ini gitu ya Pak. Nah, tapi Alia penasaran juga sih, maksudnya kan Rakornas PB ini kan sebenarnya sudah diselenggarakan setiap tahun gitu ya Pak. Nah, kenapa sih Rakornas ini harus dilaksanakan setiap tahun dan di awal
awal tahun gitu kan. Kayaknya 2 tahun yang lalu juga sama gitu ya, waktu penyelenggaraannya ada di awal tahun. Itu kenapa sih Pak? Ya, ya tentu ini sama dengan kita ya. Kita juga misalnya kita kadang-kadang kita kalau di akhir tahun apa namanya itu merefleksikan diri gitu ya. Terus apa yang mau merencanakan tahun depan apa namanya itu resolusi. Ya, resolusi. Sama dengan suatu instansi apapun gitu ya, baik negeri, swasta, apapun entitas lah, itu tentu ada momentum untuk merefleksikan diri, mengevaluasi apa yang sudah dicapai selama 1 tahun sebelumnya, berarti tahun 2022, dan tentu kita punya harapan baru di 2023 tentu lebih baik. Nah, Rakornas ini tentu menjadi namanya rapat koordinasi ya, jadi koordinasi dari BNPB dan seluruh BPD seluruh Indonesia. Sekarang 34 plus 3 ya, pemekaran provinsi tentu 37, ditambah dengan 500 sekian kabupaten kota yang sudah ada BPD-nya, ditambah dengan stakeholder terkait, TNI Polri, kemudian dari NGO, kemudian dari seluruh unsur pihak-pihak yang pegiat bencana. Ini kita nantinya akan berkumpul menjadi satu di ajang Rakornas itu untuk katakanlah sebagai ajang silaturahmi juga. Keduanya juga mengkoordinasikan terkait dengan penanganan bencana ini, tentu dinamika, kemudian keunikan-keunikan di daerah tentu lain. Jadi ini sebagai sebuah ajang tahunan tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersatu padu, bergotong royong untuk mewujudkan bangsa ini tangguh menghadapi bencana gitu. Oke, jadi memang karena dinamika dan juga keunikan di daerah yang setiap tahunnya pasti berubah gitu ya Pak, makanya di Rakornas ini perlu diadakan setiap tahunnya dan juga di awal tahun gitu ya Pak. Nah, kemarin juga kan Pak Raditya Jati, Direktur Deputi Bidang Sistem dan Strategi sudah ngobrol-ngobrol juga nih sama Mbak Ranti kan kemarin di sini Pak. Nah, beliau sempat menyampaikan juga bahwa tema Rakornas tahun ini adalah penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana ya Pak. Nah, mungkin kemarin sudah disinggung Pak Radit sedikit, tapi boleh nggak diceritakan lagi Pak, kenapa sih tema ini dipilih untuk menjadi tema Rakornas tahun ini? Jadi yang pertama tentu ini ya kepada sahabat-sahabat tangguh semuanya ya. Jadi ini sekaligus untuk menginternalisasikan atau memfamiliarkan atau memviralkan, nah itu bahasa kita, memviralkan terkait dengan resiliensi. Nah, kalau kita resiliensi apa sih? Nah, ini ternyata sudah terakomodir, sudah masuk ke Kamus Baku Bahasa Indonesia. Oh, sudah ada jadi ya, ini bukan bahasa asing lagi, resiliensi ini. Nah, dulu sebelum-sebelumnya mungkin kita menyebutnya adalah tangguh, tahan, begitu ya. Nah, resiliensi ini tentu diambil untuk menjembatani atau mengakomodir dua narasi tersebut, tangguh, tahan gitu. Jadi resilient ini memang sesuatu yang kalau kita ilustrasikan itu adalah bentuk kesiapan ya, pendewasaan. Contoh misalnya ini pada saat terjadi bencana dan sudah terjadi bencana, karena kita resilience, tentu kita memahami betul, tidak kaget, tidak heran kita ada bencana, karena kita sudah mengetahui bahwa ini memang daerah kita rawan bencana, kita sudah antisipasi, tetapi karena mungkin exposure-nya ya, daya istilahnya mungkin daya hentaknya bencana itu terlalu besar, kemampuan kita belum memadai, tentu mungkin ada efek-efek yang lainnya. Nah, dari situ kita kemudian tidak pasrah atau kemudian istilahnya itu tidak menerima keadaan itu, justru itu untuk bangkit. Apa yang mau dilakukan itu tahu, apa yang mau resilience mau tahu. Oh ya, artinya kemudian tentu ini harapan kita di 2045 dari RPWP itu kan nanti kita di tahun satu abad kemerdekaan kita ya, bangsa kita itu memang resilience, tangguh. Nah, namanya bangsa itu kan terdiri dari komponen-komponen ya, mulai dari individu, keluarga dan sebagainya. Ini mimpi yang indah ya. Pada saat itu kita sadar betul kita tinggal di daerah bencana, kita tahu resikonya, kita tahu mengantisipasinya, dan tahu kalau terjadi bencana kita harus berbuat apa. Jadi ini memang tujuan mulia sekali, dan ini tentu menjadi concern kita semuanya, semua pihak, mulai dari individu sampai dengan tingkatan
lembaga maupun negara begitu Mbak Alia. Oke, berarti memang kenapa tema ini dipilih untuk Ya. menggaungkan, memviralkan tadi ya. Oh iya, kalau berikutnya kata Pak lupa Agus. ini Apa kalau lagi tuh, Pak? teman-teman ini ya sahabat tangguh ingat ya, beberapa bulan yang lalu mungkin tahun kemarin 2022 kita ada agenda besar ya di Bali. Oh iya, GPDRR ya. ya Pak. Global itu ya, global platform Global ini ya Disaster Risk reduction ya. Jadi luar biasa sekali negara kita menjadi tuan rumah ajang berkumpulnya semua pegiat bencana sedunia ya, yang sebelumnya nggak pernah itu di Asia kayaknya belum pernah nah, ya Pak. untuk itu pada saat itu menghasilkan satu kesepakatan ya piagam apakah kalau dulu zaman kerajaan prasasti mungkin itu namanya Bali Agenda Resilience. Bali Agenda Resilience. Ya. Nah, di dalamnya itu tentu ada mandatori. Nah, itulah kemudian sayang sekali kalau kemudian tidak diviralkan, tidak diinternalisasikan. Untuk itu mulai saat ini kita akan terus berupaya untuk menggaungkan resiliensi itu. Dan ini menarik sekali nih di Rakornas ini kita juga nanti ada back to back ya. Kita barengkan dengan pameran industri industri kebencanaan tingkat Asia. Plus di dalamnya juga ada global forum ya, global forum untuk itu tadi, untuk bagaimana supaya resilience tadi itu ya, global forum sustainable resilience. Nah, nanti ya betul. Artinya ini luar biasa, di samping kita tingkat nasional Rakornas pun nanti ada event yang bersifat internasional. Jadi beberapa para narasumber juga ada internasional, pesertanya pun mungkin dari beberapa lembaga internasional juga. Jadi ini yang agak berbeda dengan tahun kemarin, kemarin gitu ya Pak. Oke, nah kalau tadi kan Bapak sudah sebutkan ada beberapa yang berbeda. Memangnya maksudnya apa saja sih Pak agenda yang akan dilaksanakan nanti ketika Rakornas 2023 ini? Ya baik Mbak Alia. Jadi sahabat tangguh ya. Jadi agenda-agendanya ini memang kita kemas ya supaya sersan itu ya, serius tapi santai gitu ya. Jadi gitu. Memang tentu namanya Rakornas tentu ada beberapa materi substansi ya. Dan materi substansi ini memang kita akan agendakan nanti para menteri maupun kepala lembaga terkait dengan isu-isu terkini. Kemudian berikutnya ini tentu ya namanya santainya tentu ada kan, hiburan tentu ada gitu kan. Dan nanti juga ada namanya pameran-pameran, bisa lihat industri kebencanaan itu seperti apa gitu. Dan ini memang agak-agak uniknya juga tentu ini tentu peserta dari daerah ini selama 2 tahun belakangan ya, dengan adanya COVID itu kan hybrid ya, selalu kita bahkan pada saat puncak-puncaknya COVID saat itu kan kita hanya daring aja. Kemudian tahun kedua hybrid, dan tahun ini kelihatannya momentum ya, kita bersyukur pemerintah juga sudah mencabut untuk PPKM. Dan tapi juga tentu kita tidak lengah, nanti mungkin prokes juga dilaksanakan, dan saya yakin nanti para peserta juga sudah mentaati ketentuan, salah satu adalah vaksin ketiga ya, sudah booster pastinya gitu. Berikutnya mungkin masker dan sebagainya tentu masih kita akan upayakan itu. Jadi ini nanti mungkin agenda-agendanya dalam 1 hari full, mulai pagi sampai sore di JI Expo ya, Kemayoran. Nanti di samping itu juga ada pameran. Kalau pameran sampai dengan hari berikutnya, Mbak Alia gitu. Oke, berarti agendanya diskusi gitu ya Pak, terkait dengan isu-isu terkini tentang penanggulangan bencana di daerah maupun di pusat. Lalu nanti dibarengi dengan adanya pameran industri kebencanaan. Beberapa isu yang ini Mbak Alia dan sahabat tangguh ya, mungkin nanti juga silakan kalau memberikan masukan ya. Mungkin melalui medianya selain medianya BNPB medsos ya. Mungkin ada salah satunya kita akan tentu akan mengerucut ke beberapa hal ya, terkait dengan katakanlah momentum tahun 2024 kan tahun politik ya, dalam artian pergantian kepala negara, pergantian kepala daerah. Tentu ini bagaimana supaya substansi penanggulangan bencana ini, perspektif pengurangan risiko bencana ini masuk ke dalam pola perencanaan ke depan. Nah, ini momentumnya. Di daerah ya, Pak. Betul, perencanaan di daerah maupun di pusat. Ini momentum juga pada saat ini. Gitu kan. Kemudian yang keduanya tentu nantinya pada saat ini juga mungkin kita akan juga mensosialisasikan
beberapa kebijakan yang ada di pusat kepada daerah seperti apa, biar nanti sinkron. Yang terakhir adalah tentu penguatan ya, penguatan implementasi penanggulangan bencana ini tentu di daerah. Dalam artian penguatan peran BPD kan gitu, itu untuk desentralisasi kebijakan di daerah. Jadi mohon maaf ini sahabat tangguh ya. Jadi ini sebenarnya itu kalau nanti terjadi bencana, tentu yang garda terdepan, yang tahu persis kan daerah di nih. Daerah betul. Pak. Kabupaten dulu, provinsi, pusat, dan tentu karena ini memang agak unik, penanggulangan bencana ini adalah tanggung jawab bersama. Nah ini yang uniknya gitu kan, tidak terkotak-kotak, tidak diskriminatif apapun itu, jadi tidak tersekat-sekat. Tetapi tentu yang garda terdepan adalah daerah, kemudian dari pusat maupun provinsi akan mendampingi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana ini. Ini yang kita akan perkuat peran mereka agar lebih pede ya. Iya betul. Lebih pede karena tentu masyarakat sangat berharap penuh, ekspektasinya tinggi. Kalau sudah ada mobil orange, kalau BPD mungkin sudah tenang ya. Iya langsung aman, alhamdulillah sudah dapat perhatiannya. Betul. Jadi ini gitu, mohon dukungan sahabat tangguh semuanya. Bagaimana supaya memperkuat ya teman-teman di daerah. Ini karena juga tim relawan-relawan juga banyak. Jadi kekuatan penanggulangan bencana ini sangat besar sekali bertumpah dari relawan ya. Jadi silakan sahabat tangguh kalau ini ya tertarik untuk relawan di bidang bencanaan, sangat terbuka sekali. Bidang apapun yang bisa disumbangkan, mau kesehatan, bisa masak silakan, yang bisa masak, atau mungkin yang trauma healing ya, yang pintar cerita, ya, story healing silakan. Jadi luar biasa di penanggulangan bencana ini, gitu Mbak Alia. Berarti isu-isu yang akan diperkuat nanti tadi tentang sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, ya. Juga penguatan ini penanggulangan bencana yang dipimpin oleh daerah gitu ya. Penguatan-penguatan itu dan perencanaan ya. Ini jangan lupa perencanaan ini harus terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini berperspektif pada penanggulangan bencana. Ya. Jadi membangun pabrik, membangun gedung, perumahan harus melihat tata ruangnya, jangan sampai di daerah-daerah yang membahayakan masyarakat ini. Ujung-ujungnya kan kita adalah melindungi segenap bangsa masyarakat dari ancaman bencana. Betul. Berarti yang didengarkan adalah pengurangan risiko bencana ya, Pak, agar bisa mencapai visi RIPB di tahun 2024 nanti ya Pak. Oke, tadi kan Bapak sudah bilang sendiri 2 tahun yang lalu itu semuanya daring, yang kemarin hybrid. Nah tahun ini gimana nih Pak? Tahun ini ya luar biasa, seperti teman-teman sahabat tangguh juga saksikan ya, sekarang udah banyak ya konser-konser luar biasa. Luar biasa. Dan ini mungkin ini mohon maaf ini bukan euforia yang berlebihan, tetapi tentu ini juga sebagai sebuah apresiasi ya, atau reward ya kepada teman-teman kita di daerah ya, para pemangku kepentingan bencana di daerah. Ini memang kita carakan secara offline semua ya, secara luring begitu, tatap muka berkumpul, karena memang beda ya. Mungkin kita juga merasakan lah, dulu sempat pada saat Lebaran maupun Natal kita tidak boleh bergerak ya, boleh ketemu, walaupun bisa video call dengan keluarga, tentu lain rasanya. Berbeda, nah ini salah satu juga itu, kita bisa langsung silaturahmi secara nasional, juga membahas isu-isu nasional tentang bencana. Ini kita undang secara luring dan dengan target peserta 5.000 peserta. 5.000 peserta ditargetkan hadir di G-Expo ya Pak. G-Expo. Oke. Target pesertanya siapa aja sih Pak? Apakah hanya pegawai BNPB dan juga BPBD atau masyarakat yang biasa tuh bisa ikutan juga gitu? Ya, ini tentu karena keterbatasan ruang ya, dan kita harus menjaga juga dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Untuk sementara ini memang Rakornas ini memang kita undang tentu entitas BNPB. Ini bahkan arahan pimpinan adalah ajang kita semua, jadi seluruh pegawai BNPB semuanya. Kemudian untuk berkumpul betul, gitu ya Pak. Dari BPD mungkin perwakilan ya, ada perwakilannya baik provinsi maupun kabupaten kota. Nanti juga ada relawan. Jadi kawan-kawan yang mungkin nanti terbang dari relawan, tentu tidak semuanya mewakili ya, relawan, kemudian mungkin lembaga usaha dan sebagainya. Dan tentu mitra kita yang lainnya, kementerian, kemudian TNI Polri dan sebagainya gitu. Oke, tapi kalau ya Mbak Alia dan Sahabat Tangguh, kalau untuk pamerannya kan dibukanya sampai besok, silakan kan. Tanggal 2 ini Rakornas, kemudian sorenya mungkin selesai, tapi pamerannya masih berlanjut sampai dengan
tanggal 3. Oh, Ya, jadi 2 hari, tanggal 2 dan betul. 3, tanggal 2-nya itu puncak acaranya, Puncak acaranya. bersama dengan pamerannya, tapi Betul. pamerannya sampai tanggal 3 ya Tanggal Pak? 3 dan sambil melihat pameran itu kelihatannya ya ini bukan di endorse ya, itu kelihatannya adalah itu konser apa begitu ya, saya tidak sebutkan. Itu ada konser, silakan kalau mau nonton konsernya itu. Saya bukan konsernya siapa, tapi dalam momentum itu ada Betul. ada apa istilahnya berbarengan waktunya. Karena Silakan. tadi serius tapi santai Iya, gitu ya Pak? kalau pameran silakan, itu boleh untuk umum. Untuk gitu. umum. Betul. Kalau Oke. Rakornas kan memang ini untuk menentukan kebijakan-kebijakan tentu entitas yang sudah terundang gitu Mbak. Oke, tapi diskusinya nanti bisa ditayangkan juga, maksudnya Oh ditampilkan iya, di betul, YouTube juga. betul, Oke, nanti betul. Silakan. untuk sahabat tangguh yang memang nggak bisa Iya, hadir langsung bisa saksikan di YouTube-nya BNPB Indonesia. Jangan lupa di subscribe. Sekalian promosi juga Pak. Gitu. Oke. Nah kalau pesertanya nih Pak, mendaftarnya lewat mana? Atau kalau mau mencari informasi terkait dengan Rakornas ini harus kemana sih Oh mereka iya, ini? Gitu? ya sekarang sudah ya zaman now ya. Saya nggak tahu ini masuk zaman old atau zaman old. Zaman now, Bapak Sekarang masih zaman now. Iya, tentu sekarang kita mudahkan registrasi, kita sudah buka link ya dengan website maupun linknya, tinggal klik mengisi. Justru itu sarana untuk mempercepat ya apa terkait dengan peserta, sejauh mana intensitas atau jumlahnya dan sebagainya begitu. Jadi ini sudah kita antisipasi melalui media begitu, tentu nanti akan di-share melalui website dan nanti bisa mendaftarkan di sana. Tentu ini entitas tertentu ya untuk peserta Rakornas, tetapi untuk pameran silakan di GI Expo itu terbuka lebar untuk sahabat tangguh yang akan menghadiri, melihat apa sih alat-alat kebencanaan seperti betul, apa begitu, silakan. Oke, siap Pak. Nah, tadi daftarnya bisa lewat websitenya BNPB, nanti mungkin akan diteruskan ke websitenya Rakornas PB 2023 seperti itu ya Pak. Nah, apa aja sih Pak yang akan didapat sama peserta nih setelah ikut dari Rakornas PB ini? Iya, tentu ya ini untuk didapatnya tentu kalau dikategorikan 2 gitu ya, fisik non fisik gitu. Fisik non fisik, oke. Ya kalau fisik ya nanti dilihat aja lah nanti seperti apa, souvenir dan sebagainya. Oh, ya. Tetapi yang terpenting nih justru value-nya ya, nilai dari pertemuan itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan bermanfaat ya, ujungnya ke masyarakat. Bagaimana kita bisa mengurangi risiko bencana di masyarakat. Ya kan berikutnya, dan tentu ini menjadi sebuah momentum juga kebangkitan kita kan gitu setelah masa pandemi. Kita ayo bersatu lagi untuk memperkuat di bidang penanggulangan bencana. Jadi kalau yang didapat tentu ya dari fisiknya nanti silakanlah seperti itu hadir kita langsung gitu ya, hadir Pak. langsung seperti apa tentu, tapi kemeriahan itu tentu akan muncul kegembiraannya untuk bagaimana itu menunjukkan bahwa semangat kita dalam penanggulangan. Betul, tidak dimaknai sebagai sebuah euforia tetapi justru semangat untuk kalau petugas ataupun pelayan masyarakat di bidang bencana ngelokro ataupun lemas ataupun tidak bergairah, tentu masyarakat mungkin ini ya meragukan, wah jangan-jangan ini nih nggak kompeten ini gitu. Jadi gegap gembira, kemeriahan ataupun semangat itu agar masyarakat semakin percaya ya kepada insan penanggulangan bencana, baik pemerintah maupun para relawan itu Mbak Alia. Oke, sahabat tangguh, itu tadi ya sudah kita dengarkan update dari Pak Agus Rianto selaku Ketua Panitia ya Pak. Sebenarnya Ketua apa nih Pak? Ketua panitianya Pak Diputi. Pak Ya, Diputi. saya tentu unsur yang membantu beliaunya. Unsur yang membantu beliau yang paling sibuk sekarang di BNPB nih sahabat tangguh. Tadi kita sudah dengarkan langsung update terkait dengan persiapan penyelenggaraan Rakornas PB. Bahkan tadi juga disebutkan Bapak Presiden dan juga Pak Wakil Presiden memberikan perhatian khusus gitu ya kepada penyelenggaraan Rakornas PB ini. Nah, semoga nanti tanggal 2 sampai tanggal 3 Maret ya Pak di GI Expo, sahabat tangguh dan juga rekan-rekan BPBD dan juga relawan di daerah bisa berkumpul dan bertemu langsung dengan kita di GI Expo Kemayoran. Halo, hai sahabat tangguh. Saya mengajak saudara-saudara semua, kawan-kawan semuanya, para sahabat tangguh untuk ikut serta memeriahkan, mensukseskan acara Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2023 ini. Dan tentu silakan sahabat tangguh untuk memantau, melihat, kemudian update apa perkembangan yang ada di Rakornas ini di website maupun media sosial BNPB. Demikian salam tangguh untuk kita semuanya.
Oke sahabat tangguh, gak kerasa nih kita sudah ada di penghujung podcast hari ini. Makasih juga kepada Pak Agus yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi terkait update untuk pelaksanaan persiapan Rakornas PB tahun 2023 ini. Semoga acaranya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya juga akan memberikan perubahan yang lebih baik dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam mewujudkan visi Indonesia Tangguh Bencana 2045. Terakhir, Alia berharap dan kembali mengingatkan kepada sahabat tangguh untuk tetap menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Akhir kata, saya Alia Faradila pamit undur diri, sampai bertemu di podcast BNPB selanjutnya. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Dadah!